Kenalkan, nama saya Kusuma Siti Enggarjani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek Based Learning mata kuliah penilaian bisnis pada PT Super Energi Tbk. Yang pertama, PT Super Energi Tbk atau SURE didirikan pada 31 Mei 2011 dan sudah IPO di Bursa Efek Indonesia. Model bisnisnya merupakan holding company dengan operasi utama pada PT Energi Mina Abadi. Cakupan bisnisnya mulai dari pengolahan gas suar, distribusi CNG, dan proyek LNG. Untuk struktur kepemilikannya, 58,8% dimiliki oleh PT Super Capital Indonesia, 33,4%-nya dimiliki Tokyo Gas Asia, 0,04%-nya dimiliki PT Super Trade Indonesia, dan sisanya 7,69% dimiliki oleh publik. Berdasarkan analisis strategis bisnis menggunakan Quarter 5 Forecast, ancaman pendatang barunya tergolong sedang karena memerlukan modal besar dan izin SKK migas. Untuk daya tawar pemasoknya tinggi karena ketergantungan pada Pertamina EP sebagai pemasok utama. Untuk daya tawar membeli tergolong sedang karena pelanggan B2B energi besar dengan kontrak jangka panjang yang sudah jelas. Untuk ancaman substitusinya tinggi karena adanya solar, batu bara, dan energi terbarukan. Sedangkan untuk persaingan industrinya sendiri sangatlah tinggi karena adanya PGN BUMN, swasta nasional, dan asing. Untuk ekonomi muat PT Sure yaitu memiliki integrasi vertikal hulu ke hilir. Kemudian kontrak pasok Pertamina sampai 2029 hingga 2036, dukungan Tokyo Gas Asia, dan infrastruktur CNC Motor Station. Berikut merupakan grafik analisis keuangan historis, di mana rasio profitabilitas dan likuiditasnya menurun, solvabilitas meningkat asam pada DR, dan rasio aktivitasnya cenderung stabil kecil. Terus kesimpulan kinerja keuangan pada kondisi 2024, aspek profitabilitasnya terus memburuk. Untuk likuiditasnya kritis dengan cash ratio 0,6%, solvabilitasnya sangat berbahaya dengan DR 311,9%, aktivitasnya rendah dengan tato hanya 0,34 kali, dan aspek pasarnya tidak ada daya tarik karena EPS senilai minus 90,19. Berikut merupakan asumsi makroekonomi dan asumsi operasional yang digunakan untuk menganalisis proyeksi keuangan 2025 hingga 2029. Berikut hasil proyeksi laporan posisi keuangan, di mana jumlah asetnya meningkat dari 1.311,5 miliar menjadi 1.784 miliar. Namun di sisi lain, liabilitasnya juga meningkat dari 843,5 miliar menjadi 1.147,4 miliar. Kemudian, berikut merupakan proyeksi laporan laba rugi, di mana pendapatan usaha meningkat dari 406,3 miliar menjadi 552,7 miliar. Dan laba usahanya meningkat pada kisaran 40 miliar hingga 55 miliar. Berikut merupakan valuasi diskon cash flow. Pada perhitungan WACC menghasilkan WACC sebesar 7,87%. Untuk FCFF-nya sepanjang periode bernilai negatif dan menghasilkan total PVFCFF sebesar minus 331 miliar, PV nilai terminal 456 miliar, enterprise value 125 miliar, equity value minus 718 miliar, dan menghasilkan nilai intrinsik per saham minus 480 rupiah. Berikut valuasi relatif perbandingan dengan peers, yang dimana mencerminkan bahwa harga pasar PT Sure sangat overvalue karena tidak dilandasi dengan fundamental yang mendukung. Selain itu, tidak ada potensi upside, hanya ada potensi downside lebih dari 100%. Berikut merupakan hasil analisis sensitivitas terhadap WACC dan growth, serta terhadap pertumbuhan pendapatan dan gross margin, di mana pada seluruh skenario hasilnya masih bernilai negatif. Pada skenario analisis yang menggunakan peer case, base case, dan full case, nilai intrinsik yang dihasilkan masih tetap negatif. Di sisi lain, metrik risiko utamanya hanya ada satu risiko yang tergolong sedang dan 8 risiko lainnya pada kategori kritis dan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, PT Sure mencatat kerugian 5 tahun berturut-turut, kondisi likuiditasnya genting, solvabilitasnya memburuk drastis sehingga risiko gagal bayar sangat tinggi. Keempat, FCFF-nya negatif sepanjang periode proyeksi. Kelima, semua skenario sensitivitas menghasilkan nilai intrinsik yang negatif, sehingga restrukturisasi utang besar-besaran mutlak diperlukan agar dapat mencapai nol. Dengan nilai intrinsik minus 480 per saham, harga saham 2.390, dan downside potensial lebih dari 120%, maka rekomendasi yang diberikan yaitu sell atau avoid saham perusahaan tersebut dengan target harga 0 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.